Mengejutkan, Spanyol, negara Eropa ini, tolak kirim jet tempur untuk bantu Ukraina dan pilih dukung Rusia. Mengapa demikian? Kementerian Pertahanan Spanyol menentang permintaan jet tempur dari Ukraina dengan mengatakan negaranya tidak memiliki rencana untuk mengirim jet tempur dan ikut campur dalam urusan Ukraina. Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya terus bersikeras mengirimkan bantuan militer yang sangat besar ke Ukraina, namun tentunya tidak gratis. Hal itu akan menciptakan hutang yang sangat besar bagi Ukraina, belum lagi perang usai. Meskipun harus menerima konsekuensi dari krisis ekonomi dan meningkatnya inflasi dan mata pencaharian di negara mereka sendiri, tapi beberapa negara Eropa menentang pengiriman alutsista seperti jet tempur dan juga rudal. Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat urusan kebijakan Colin Kahl mengatakan bahwa pandangan Washington tentang pengiriman jet tempur F-16 ke Ukraina bukanlah prioritas dan pejabat Ukraina mungkin tidak akan pernah menerimanya, dan karena F-16 sangatlah mahal, belum lagi kestabilan politik dan juga negara Ukraina belum tentu kapan. Menteri Pertahanan Spanyol Margarita Robles Fernandes pada hari Jumat mengatakan dia tegas untuk menentang terhadap pengiriman jet tempur ke Ukraina. Meskipun Spanyol tetap akan mematuhi kebijakan umum negara-negara anggota NATO untuk membantu Ukraina, namun mereka bersikeras untuk menolak mengirimkan bantuan. Jet tempur Spanyol perlu perbaikan dan pilot perlu melatih lebih banyak untuk navigasi jet-jet tempur lain, kata Menhan Spanyol. Maka dari itu, Spanyol menolak untuk memberikan jet tempurnya ke Ukraina. Negara yang dikabarkan membantu dengan senjata jet tempurnya adalah Polandia yang mengirimkan 17 jet tempur MiG-29 yang sudah tua ke Ukraina dan memberikan reaksi tajam dari Moskow. Dmitry Peskov, juru bicara Istana Kremlin, menanggapi keputusan Polandia tersebut tidak akan berpengaruh pada operasi khusus Rusia dan Polandia bisa menjadi target selanjutnya. Seperti diketahui, jet-jet tempur kiriman Polandia itu sudah dihancurkan oleh Rusia, seperti peralatan barat lainnya yang dikirim ke Kiev, tegas Peskov. Sisa-sisa artileri dari Ukraina hancur lebur diserang roket mengerikan di front timur. Begini jadinya. Ledakan dahsyat terdengar keras dan terjadi berkali-kali di front timur saat militer Rusia melancarkan serangan artileri berat ke basis pasukan Ukraina di Republik Rakyat Donetsk atau DPR. Sejumlah unit artileri milik Ukraina atau angkatan bersenjatanya ZSU hancur lebur dalam perang senjata berat di desa Kamenka, Republik Rakyat Donetsk pada Senin 20 Maret 2023. Dalam laporan yang dilansir Viva Militer dari kantor berita Rusia RIA Novosti, kabar ini secara langsung dikonfirmasi Kepala Pusat Penerangan Distrik Militer Selatan, Kolonel Ivan Bigma. Menurut Bigma, militer Ukraina telah membangun dan menempatkan sejumlah sistem peluncur multiroket Meriam Tarik hingga Meriam Swagerak di Kamenka. Dalam serangan ini, pasukan artileri Rusia menggunakan sistem rudal kendali anti-tank 9K114 Strum S dan Meriam Swagerak 2S5 Jetsis S untuk menyerang basis-basis senjata Ukraina. Di arah Donetsk, di area pemukiman Kamenka, awak sistem misil anti-tank Strum S dari formasi artileri distrik militer selatan mengidentifikasi dan menghancurkan titik-titik jangka panjang musuh, ujar Bigma. Sementara itu, Meriam Swagerak 2S5 Jetsit S152 mm digunakan untuk melibas Meriam Tarik D30 1222 mm di wilayah Maximilianovka. Awak senjata self-propelled 152 mm Giant Seat S dari Resimen Artileri Distrik Militer Selatan selama pertarungan kontra baterai berhasil menghancurkan posisi tembak dan howitzer D30 122 mm pasukan Ukraina di daerah Maximilianovka, kata Bigma melanjutkan.
Sebagai informasi, sistem rudal kendali anti-tank 9K114 Storm S dirancang oleh Biro Desain Mesin Kolomna pada tahun 1967 dan memasuki masa dinas militer Rusia pada 1976. Senjata ini mampu menjangkau target maksimal sejauh 7 km. Maka dari itu, bisa dipastikan jika Zelensky terus mengorbankan rakyatnya, meskipun sudah tahu bahwa senjatanya mulai habis dan bantuan mulai menipis. Apakah gerak selanjutnya dari Presiden Ukraina ini? Polandia ketakutan jadi incaran baru Rusia setelah beraninya bikin fitnah soal invasi Rusia. Kini begini nasibnya. Polandia tidak nyenyak tidur dan kini makin merapat ke Ukraina karena nasibnya terancam remuk seperti tetangganya itu. Bagaimana tidak setelah Polandia dikabarkan dapat bantuan dan kiriman senjata dari barat. Ini berarti jika Polandia juga siap melawan Rusia. Jika sampai Polandia ikut campur terlalu jauh, tentu ini tidak akan membuat Putin senang. Maka dari itu Perang Dunia Ketiga bisa pecah di tahun ini. Di sisi lain, Polandia mungkin akan bergabung dengan konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina jika langkah terakhir gagal melindungi kemerdekaan Ukraina. Pernyataan itu disampaikan Duta Besar Polandia untuk Perancis, Jan-Emeryk Rozyzewski, dikutip dari laman Russia Today. Rozyzewski secara tegas menyalahkan perang yang telah berlangsung selama lebih dari setahun oleh Rusia. Bukan NATO, bukan Polandia, bukan Perancis, bukan Slovakia yang meningkatkan ketegangan internasional, melainkan Rusia. Situasinya saat ini adalah apakah Ukraina akan berhasil mempertahankan kemerdekaannya atau kami akan dipaksa untuk bergabung dalam konflik ini, tegas Rozyzewski. Menurutnya negara tetangga Ukraina tidak memiliki pilihan lain selain ikut bertempur jika Ukraina kalah dalam medan pertempuran melawan Rusia. Karena itu mengindikasikan ancaman serupa dapat terjadi sewaktu-waktu terhadap negara lainnya. Kalau tidak, nilai utama kita yang menjadi dasar peradaban dan budaya kita akan berada dalam bahaya mendasar. Jadi kita tidak punya pilihan, kata Rozyzewski. Pernyataan hawkish tersebut segera menjadi berita utama di media internasional, mendorong misi Polandia di Perancis untuk menguraikan lebih lanjut pernyataan yang dibuat oleh pimpinannya itu. Mendengarkan secara seksama, seluruh percakapan memungkinkan kita untuk memahami bahwa tidak ada pengumuman keterlibatan langsung Polandia dalam konflik, namun hanya peringatan terhadap konsekuensi kekalahan Ukraina.